Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Hamimpo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hamimpo adalah seorang tokoh asal Gorontalo yang meniti perjalanan panjang dalam bidang jurnalistik, organisasi, dan pemerintahan hingga dipercaya menjadi Bupati Bon Bolango selama beberapa periode. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hamimpo merupakan seorang tokoh yang awalnya aktif di dunia pers dan organisasi, kemudian beralih ke ranah pemerintahan. Beliau pernah bekerja sebagai wartawan, koresponden media nasional, hingga pemimpin redaksi. Perjalanan kariernya membawanya masuk ke dalam jajaran pemerintahan daerah sebagai Wakil Bupati Bon Bolango pada tahun 2010, lalu menjadi pelaksana tugas Bupati Bon Bolango, dan kemudian menjabat sebagai Bupati Bon Bolango selama beberapa periode mulai tahun 2013. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hamimpo lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1969, beliau mulai terlibat dalam dunia jurnalistik sejak muda, kemudian aktif di berbagai organisasi mahasiswa pada masa kuliahnya di Manado. Karir politik dan pemerintahan dimulai ketika dirinya diangkat menjadi Wakil Bupati Bon Bolango pada tahun 2010, dilanjutkan sebagai pelaksana tugas bupati pada tahun 2010 hingga tahun 2013, lalu dilantik sebagai Bupati Bon Bolango pada tanggal 10 Mei tahun 2013, meskipun pelantikan tersebut sempat menimbulkan perdebatan hukum dan akhirnya diulang pada tanggal 27 Mei tahun 2013, beliau kembali menjabat sebagai Bupati Bon Bolango pada periode 2016 sampai 2021 dan melanjutkan pengabdian pada periode 2021 sampai 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hamimpo lahir dan dibesarkan di Gorontalo. Perjalanan organisasinya banyak ditempuh di Manado, terutama pada saat menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam Manado dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Manado. Karir jurnalistiknya juga ditempuh di Manado, sebelum akhirnya kembali ke Gorontalo untuk mengabdikan diri dalam dunia pemerintahan dan masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keterlibatan Hamimpo dalam dunia jurnalistik, organisasi, dan pemerintahan dilandasi oleh tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Gorontalo, khususnya Bon Bolango. Kemampuannya dalam berorganisasi dan memimpin media lokal maupun nasional membekali dirinya untuk berkiprah di dunia pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Hamimpo dalam meniti karir penuh dengan tantangan. Dari seorang wartawan muda, beliau bertransformasi menjadi pemimpin redaksi, lalu dipercaya menduduki posisi strategis dalam lembaga riset dan kepemiluan di Gorontalo. Karir pemerintahan dimulai dengan peran sebagai wakil bupati dan pelaksana tugas bupati, kemudian resmi menjadi Bupati Bon Bolango setelah melalui proses pelantikan yang sempat menimbulkan kontroversi hukum. Namun, dengan tekad dan dukungan masyarakat, beliau mampu menyelesaikan beberapa periode masa jabatannya. Hamimpo lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1969 di Gorontalo. Sejak masa mudanya, beliau aktif dalam dunia organisasi mahasiswa, antara lain sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam Manado dan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Manado. Keaktifan dalam organisasi memperkuat karakter kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta pemahaman tentang dunia sosial kemasyarakatan. Selain dalam organisasi mahasiswa, Hamimpo juga menekuni dunia jurnalistik. Beliau mengawali karir sebagai wartawan Manado Post, kemudian menjadi koresponden Tempo di Manado, koresponden televisi swasta nasional, serta menjabat sebagai manajer redaksi Manado Post. Dari dunia media di Manado,
beliau kemudian kembali ke Gorontalo dan dipercaya memimpin harian Gorontalo Pos. Tidak berhenti sampai di situ, beliau turut mendirikan dan memimpin GOTV serta GoRadio, yang menjadi salah satu sarana informasi masyarakat di Gorontalo. Kariernya semakin berkembang ketika beliau dipercaya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Gorontalo dan anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo. Peran dalam lembaga tersebut memberikan pengalaman penting terkait riset pembangunan daerah dan penyelenggaraan demokrasi lokal. Dari sanalah kemudian langkahnya memasuki dunia pemerintahan daerah. Hamim Pow mulai mengabdi dalam pemerintahan Bonbolango sebagai wakil bupati pada tahun 2010. Setelah bupati sebelumnya tersandung masalah hukum, beliau kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Bonbolango. Pada tahun 2013, beliau resmi dilantik sebagai Bupati Bonbolango, meskipun pelantikannya sempat menimbulkan kontroversi hukum dan akhirnya diulang untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Setelah menyelesaikan sisa periode pertama, beliau terpilih kembali untuk periode 2016 sampai 2021, dan melanjutkan pengabdian hingga periode 2021 sampai 2024. Dalam perjalanan panjang tersebut, Hamim Pow juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan keagamaan di Gorontalo, termasuk menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Gorontalo, pengurus Majelis Ulama Indonesia Gorontalo, penasihat Nahdlatul Ulama Bonbolango, serta memimpin organisasi partai lokal. Keaktifan ini memperlihatkan bahwa dirinya memiliki keterikatan erat dengan masyarakat serta berbagai lapisan komunitas di Gorontalo. Kehidupan Hamim Pow dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi jurnalistik, perjalanan hidupnya menggambarkan transformasi seorang jurnalis menjadi pemimpin masyarakat. Dari sisi organisasi, beliau menunjukkan peran aktif seorang anak bangsa yang ingin membangun jaringan sosial dan budaya yang kuat. Dari sisi pemerintahan, pengabdian Hamim Pow memberikan pelajaran tentang dinamika politik lokal, tantangan birokrasi, serta pentingnya kepemimpinan yang konsisten. Dari sisi sosial, beliau menguatkan bahwa keterlibatan dalam berbagai organisasi masyarakat adalah bekal penting untuk memahami kebutuhan warga. Nilai positif dan pelajaran hidup. Perjalanan Hamim Pow memberikan pelajaran bahwa konsistensi, keberanian menghadapi tantangan, serta keterlibatan aktif dalam masyarakat adalah kunci kesuksesan. Dari seorang jurnalis, beliau mampu bertransformasi menjadi pemimpin daerah. Nilai positif yang dapat dipetik adalah pentingnya mengasah kemampuan komunikasi, memahami kebutuhan masyarakat, serta menjaga semangat pengabdian. Selain itu, kisahnya mengajarkan bahwa setiap orang dapat meniti jalan menuju kepemimpinan jika mau bekerja keras, terus belajar dan bersungguh-sungguh mengabdi kepada masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.